Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana mantan relawan Anies Baswedan mengatakan hal yang mengejutkan kepada Roy Suryo. Dan orang ini ternyata juga mantan rekan seperjuangan Roy Suryo, Egy Sujana, Tifa, Kurnia, Rizal Fadilah, dan kawan-kawannya, teman-teman. Siapa yang tidak kenal Fritz Alorboy? Orang yang sangat getol menyerang Pak Prabowo, Pak Jokowi ketika Pilpres, sekarang malah bertobat dan mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bahkan dia mengatakan bahwa Roy Suryo ini gila dan stres. Kok bisa-bisa aja dia ngomong begitu ya kan? Aduh, Fritz, jangan terlalu frontal lah, agak ngeri-ngeri dengernya. Nah, selain itu teman-teman, ada video di mana, nah ini apa ya, sangat mengejutkan juga karena Rismon awalnya itu kan mengatakan bahwa tempat KKN Pak Jokowi berdiri tahun 2000-an desanya. Tapi ternyata kepala desa yang ada di sana langsung membungkam dan menskakmat apa yang dilontarkan oleh Rismon. Malu nggak kau Rismon? Hah? Malu nggak kau? Makanya kalau lihat data tuh riset dulu Rismon. Aduh, aneh-aneh aja orang-orang ini ya. Nah, ini ada juga hal yang sangat memalukan teman-teman. Datang dari pendemo pemakzulan Gibran dan juga yang ingin mengadili Pak Jokowi. Emak-emak ompong ini langsung diseret polisi loh. Diseret polisi satu persatu. Nah, makanya emak-emak kalau demo tuh ya dipersiapkan semuanya. Mulai dari surat-surat, mulai dari perizinan dan lain sebagainya. Nah, terakhir ada video dari abang kita yang sangat fenomenal dan terkenal. Siapa dia? Firdaus Owibowo. Waduh, Bang Firdaus juga memberikan pesan yang sangat menohok kepada Rismon, Roy Suryo, dan kawan-kawannya. Bahkan, Bang Firdaus mengatakan, kalau bangsa ini mau maju, tangkap segera gerombolan itu, teman-teman. Waduh, siapa yang setuju? Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Menurut saya itu orang gila. Mereka itu agak gila, sudah stres. Stres makanya memburu ijazah Joko Widodo. Ada tagline di baju, pemburu ijazah Joko Widodo. Oh iya. Ini kan emangnya ijazah Jokowi ada apa? Masalahnya di mana? Jadi kalau mau melihat background saya, memang betul saya itu mantan relawan Anies dan Timnas Amin. Saya dapat 2 jabatan. Jabatan Amin. Saya di Timnas Amin itu adalah yang pertama penggalangan media sosial, penggalangan milenial, dan yang kedua adalah media sosial. Jadi saya juga yang ikut rapat, memberikan masukan, ikut memviralkan tentang kegiatan. Demo-demo juga. Demo-demo saya yang pimpin malah tentang penggulingan atau pemakzulan Joko Widodo. Pada saat 2000 tanggal 15 Februari malam di Timnas Amin itu sendiri, saya yang meminta, gimana kalau kita demo, turunkan Jokowi, KPU curang, Gibran curang, Jokowi curang, Prabowo curang. Itu ide saya. Oh, Pak Prabowo juga curang? Saya bilang curang semuanya. Semua curang. Bukan sekarang mereka katanya sayang sama Pak Prabowo. Dulunya katanya begitu, tapi ternyata semuanya begitu. Katanya seperti ini harus Jokowi diturunkan. Jokowi merusak demokrasi. Presiden Jokowi gagal total. Presiden Jokowi presiden yang gagal. Siapa yang dia berhasil? Dari mana dasarnya? Buktikan ke saya. Ketika MK memutuskan bahwa menolak keputusan, itu bukti bahwa yang keroknya. Malam itu saya umumkan dan ternyata saya ajak beberapa relawan-relawan termasuk ibu-ibu yang sekarang ikut Roy Suryo. Ibu-ibu ini TPWA atau ARM? Yang itu ibu-ibu yang mengaku-ngaku organisasi A, organisasi ARM dan sebagainya itu kan, dulu kata Bang sama-sama Firdaus. dengan saya. Malam kita komunikasi, saya cuma minta toa satu, besok kita kumpul di Timnas Amin, gabung dengan pendukung Ganjar Pranowo. Saya ngomong terbuka saja. Jadi bukan relawan Anies saja, mereka juga gabung dengan kita. Betul. Kita demo tanggal 16 di depan KPU. Yang paling pertama kita targetkan adalah gulingkan Jokowi. Kalau di situ saya juga lihat ada beberapa relawan Ganjar yang pakai rompi dan segala macam, ya gabung dengan relawan Anies, teman-teman. Saya saksi juga di situ. Saya ada di lapangan soalnya. Yang kedua adalah kita lagi meminta ini pemilu. Setelah isu ijazahnya Jokowi nggak terbukti, ya,
Ini rombongan negeri Panci. Rombongan Pasti negeri balik isunya Panci, ke ya hutan kan? negara dan pertambangan. Coba deh, kalau lo nggak percaya nih, gue itu udah bersama mereka, gue tahu persis gerakan mereka. Kebaca, Wow. udah kebaca. Pasti abis ini isu Jokowi udah nggak dapat mereka lakukan, pindah ke tambang sama hutang negara. Lu tungguin aja ya rombongan Panci ini. Makanya orang-orang seperti mereka harus ditangkep. Kalau nggak bikin gaduh dan bikin rusak stabilitas Harus nasional. ditangkap, teman-teman. Tangkep rombongan Panci ini. Kalau enggak, rusak negara kita. Menghambat investasi dan nggak akan maju-maju kita karena orang-orang segelintir ini. Bila perlu dicabut kewarganegaraannya. Selain dipenjarakan gitu. Wow. Percaya sama gue. Rombongan Panci pasti pindah. Ngebahas masalah tambang dan hutang negara. Nggak percaya? Tonton. Iya juga ya. Kemarin kan bahas soal tambang yang Raja Ampat ya kan? Hutang negara belum lagi nih. Wah, ini Bang Firdaus apakah mengikuti jejak dari si Tifa? Jadi pakar penerawang. Waduh. Oleh karena itu, kembali lagi, harapan saya, mudah-mudahan mereka bisa berpikir lebih realistis, lebih introspeksi lah. Meditasi, merenung, apa sebenarnya. Kok saya pun begini, mungkin istri-istrinya pun sudah gerah juga melihat itu. Kalau yang wanita itu, dokter itu ya mungkin suaminya pun agak gedek juga ini kayak mana sih. Ya. Karena mengaku-ngaku peneliti dan sebagainya, ya memang belajar anatomi fisiologi, tapi terus membandingkan ini jarak jidat ini, tempus frontal ini begini, os ini, wah ini mandibulanya, rahangnya, wah dipersoalkan itu, ya begitu orang yang mencari-cari pembenaran. Mencari pembenaran. Apalagi, ya kan. Dia itu kan seorang medis ya. Kurang pas lah, kurang kompeten kok dia masuk-masuk ke wilayah hukum. Kemudian ini sudah banyak ke suasana atmosfer politis. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kita semua bisa lebih paham. Jangan sampai kita juga ikut keliru berpikir. Akhirnya seluruh warga negara ini jadi bingung. Ini siapa sebenarnya yang benar? Siapa yang salah? Seolah-olah yang benar jadi salah, yang orang salah Jadi it sounds right. Itu orang mencari pembenaran. Nah, ini teman-teman, saya juga bingung ya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh keluarga mereka gitu? Suaminya, istrinya, anaknya, ketika melihat kelakuan orang-orang ini seperti ini loh. Dirujak se-Indonesia, dikata-katain se-Indonesia. Bagaimana psikologi anak dan istrinya gitu, suaminya? Apakah memang istri mereka juga sudah paham dengan kelakuan suaminya gitu? Apakah suami-suami mereka juga sudah paham dengan kelakuan istrinya, teman-teman? Makanya kan ya diam aja mereka sembunyi aja biar identitas mereka tidak terkuak nih. Biar yang dibully itu cukup mereka doang, keluarganya enggak. Tapi ya kalau kita dengarkan dari apa yang dikatakan oleh si Tifa, yaitu sampai anaknya, suaminya, bahkan keluarganya itu ya dibully juga di sekolah. Karena ya itulah mungkin ya teman-teman ya, namanya apa istilahnya itu ya, apa istilahnya teman-teman, penghakiman sosial apa-apa gitu ya kan. Ya itulah mungkin yang harus mereka terima sekarang. Tangkap aja itu. Tangkap. Tangkap aja Bu, tangkap Bu. Angkut aja semua tuh, nggak jelas orang-orang ini ya kan. Nah, angkut aja. Demo Adil Jokowi maksudkan Gibran, emang nggak jelas orang-orang ini. Orang-orang konyol ini kalau didiemin ngelunjak gitu, ya kan? Jadi berani nggak? Nggak berani. Mereka pengecut semua kok. Pengecut Dalam semua, konteks kan? isu ini, sebenarnya bisa nggak sih kita memberi penegasan pada netizen bahwa ini yang dikritik harusnya kebijakan, bukan fitnah begitu. Bisa nggak dikasih penegasan? Nggak Ini kan bisa. seolah-olah fitnah gitu kan, Ya bisa. bukan kritik. Nggak bisa. Kan di media sosial ini kan sudah jadi industri kan. Nah, jadi Mas Habibie punya duit berapa bisa untuk memesan Isu begitu ya. isu gitu kan. Ini kan udah jadi industri. Ya, sudah ada bukan perusahaan yang memang memaintain ini gitu.
Ya. Jadi punya 10 juta pengen memainkan isu ini, bayar aja. Besok-besok tim itu bisa nyerang Mas Habibie ketika ada orang menyerang Mas Habibie kan. Jadi nggak bisa, sudah tidak bisa dikontrol. Yang kontrol adalah hukum. Yang kontrol adalah hukum. Karena begini, siapapun di media sosial, akun-akun apapun, ketika dia melemparkan fitnah, ya, itu pasti bisa kelacak. Itu pasti bisa kelacak. Ketika proses hukum ditegakkan benar, ya, cyber benar-benar ditegakkan. Saya bilang tadi, 2 aja ditegakkan, hilang. Ini perusahaan itu hilang juga karena yang mau bayar nggak ada. Kenapa? Kalau saya bayar, si perusahaan ini kena, pasti gue kena nih. Ya kan, proses hukum itu kan pasti polisi mencari kan. Ya, sampai ke akarnya. Akarnya kan. Jadi saat ini tidak bisa kita menghimbau karena sudah menjadi bisnis. Ya. Cara satu-satunya adalah dengan penegakan hukum. Apalagi kan udah ada cybernya kan. Ya. Nah, saya belum melihat cyber ini berjalan. Nah, ini salah satu kritikan juga. Ya. Cyber ini berjalan. Padahal kalau untuk mencari orangnya itu, siapa yang upload itu sangat mudah. Wong, jangankan pihak kepolisian, influencer aja kayak si Deddy Corbuzier dia bisa tahu kok. Oh iya. Deddy Corbuzier kan dulu pernah melabrak ya. Beberapa tahun lalu ada orang yang maki dia gitu. Dia bisa tahu titiknya gitu. Iya. Ya, gitu kan. Dia bisa tahu tuh orangnya. Apalagi pihak kepolisian gitu. Negara, apalagi negara. Negara kan sangat-sangat mudah. Nah, itulah teman-teman ya, hati-hati bermedia sosial. Hati-hati menggunakan jari-jari Anda untuk mengetik ataupun meluapkan sesuatu di media sosial. Boleh kita mengkritik, boleh kita memberikan penyeimbang dari pemerintah, entah itu dia sebagai oposisi atau sebagai pengkritik, ya sebenarnya boleh-boleh aja teman-teman. Tapi tolong gunakan kata-kata yang baik. Jangan menyebutkan sekebun binatang, jangan menyebutkan kata-kata yang kotor. Ini nggak bagus teman-teman, sampai memakzulkan. Tudingan Rismon Sianipar tentang lokasi kuliah kerja nyata KKN Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi fiktif dinilai menyesatkan. Sebelumnya, Rismon Sianipar menuding lokasi KKN Jokowi di Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, fiktif karena desanya baru terbentuk pada tahun 2000-an. Sementara Jokowi melakukan KKN sekira tahun 1985-an. Namun tudingan Rismon itu langsung dibantah Sekretaris Desa Sekdes Ketoyan, Tovan Bangkit Sanjaya. Tovan menyebut pernyataan Rismon menyesatkan dan tidak sesuai fakta sejarah. Tovan Bangkit Sanjaya lalu menunjukkan sejumlah dokumen otentik yang membuktikan bahwa Desa Ketoyan telah berdiri jauh sebelum tahun 2000. Sementara terkait kegiatan KKN yang dilakukan Jokowi di desa itu, diakui warga dan tokoh masyarakat setempat. Huri 70. Warga setempat mengaku pernah berinteraksi langsung dengan Jokowi selama masa KKN berlangsung. Gimana Rismon? Gimana Mon? Ada saksi bisu, saksi hidup. Pak Jokowi pernah KKN di situ. Dan ada warga yang pernah berinteraksi dengan Jokowi di tempat itu. Dan tuduhan Rismon kemarin mengatakan, oh ada yang bilang katanya desa itu baru berdiri tahun 2000-an. Langsung dibantah juga sama sekdesnya ya. Aduh, ternyata ya tuduhan-tuduhan Rismon yang selama ini dilontarkan itu data-data yang digunakan ya nggak divalidasi sama dia, nggak dilakukan check and balance sama dia teman-teman. Asal ngomong aja, asal ngedabrus aja orang-orang ini ternyata teman-teman. Ya baik Mak, kan sekarang kita bicara masalah proses hukumnya. Saya bicara sebagai seorang mantan penyidik ya, dan juga proses yang dilaksanakan di Bareskrim. Kita kan di sini adalah menerima laporan untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu mengumpulkan fakta, salah satu diantaranya adalah melakukan uji lapor. Ya kalau dianggap tidak profesional, saya juga bertanya gitu, yang profesional seperti apa? Apakah yang memang mengatakan tidak profesional itu sudah pernah jadi penyidik, sudah pernah memiliki sertifikat sebagai penguji di lapor? Betul. Kan kita bertanya gitu. Betul. Kasus ini sebetulnya sih sederhana. Kalau menurut saya kan ijazah Pak Jokowi itu kan produk dari kelembagaan. Lembaga
lembaganya adalah UGM. UGM mengatakan itu asli. Pak Jokowi muda Nah nih. sekarang kenapa kok si pemilik ijazah itu yang dikejar-kejar terus kan? Kalau memang ada proses itu, tanyakan, kan itu proses itu kan masuk ke lembaga sehingga lembaga itu mengeluarkan produknya itu ijazah. Nah, udah Nah, saya itu. kira mungkin di sini saya juga tidak begitu paham ya mengapa sampai hal ini berlarut-larut ya. Kemudian menurut saya kita tunggu sajalah diuji di pengadilan fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik dengan mungkin fakta-fakta yang menurut ya pihak saudara Rismon dan saudara CS itu adalah yang bisa memperkuat mereka. Nah, nanti hakim yang memutuskan. Nah, nantinya hakim yang memutuskan. Nah, ini persoalannya, Pak. Kalau hakim sudah memutuskan ijazah Pak Jokowi asli dikeluarkan oleh UGM, benar Pak Jokowi kuliah, belajar, KKN, apalagi ujian, apalagi teman-teman, wisuda di UGM. Apakah Rismon, apakah Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya mau menerima itu, mau mempercayai itu? Saya pikir enggak. Karena dari awal yang mereka kejar itu bukan kebenaran, tapi memang ingin menjatuhkan Pak Jokowi beserta keluarganya, teman-teman. Ini yang mereka kejar. Jadi apapun yang dikatakan pengadilan, penegak hukum, UGM, lembaga-lembaga negara lainnya, dia tidak akan percaya. Karena tujuannya bukan itu sebenarnya. Kalau tujuannya mau mencari kebenaran, ketika UGM mengatakan ya udah Pak Jokowi ini wisuda di sini, ada foto wisudanya, skripsinya ada, semuanya lengkap, proses kuliahnya jelas, ya berarti Pak Jokowi memegang ijazah yang asli. Kalau mereka memang mau mencari kebenaran, ya udah clear sampai di situ. Nah ini kan dikejar sampai kemana-mana nih. Lo datang ke lokasi KKN-nya, ternyata Pak Jokowi di sana KKN, benar ada saksi hidupnya. Apakah dia mau menerima? Kan ini yang menjadi pertanyaan. Semua dikulik, semua digali sama mereka. Tujuannya apa? Untuk membenarkan tuduhan mereka, untuk membenarkan apa yang mereka katakan selama ini. Biar apa? Biar Pak Jokowi harkat dan martabatnya jatuh, teman-teman. Biar orang tidak lagi menyukai Pak Jokowi karena kebohongannya. Padahal apa? Selama ini Pak Jokowi tidak pernah berbuat apa-apa, tidak pernah mengharapkan orang datang ke rumahnya, tapi orang masih cinta dan sayang sama beliau. Datang ke rumahnya, ingin berfoto, bersalaman, dan lain sebagainya. Bahkan ketika beliau sedikit sakit, beliau tetap mau melayani rakyat loh. Mau menerima rakyat yang ingin berfoto. Padahal beliau itu harus istirahat loh. Tapi ya itulah mungkin ya kecintaan Pak Jokowi kepada rakyat, kecintaan rakyat kepada Pak Jokowi. Itu memberikan semangat, memberikan energi baru, energi yang terus-menerus mengalir kepada Pak Jokowi. Sehingga beliau tetap kuat, tetap sehat, tetap fit. Ya walaupun di dalam kondisi yang mungkin ya beliau alergi dan lain sebagainya, butuh istirahat. Inilah seorang Jokowi, teman-teman. Dan sekarang banyak sekali orang yang termakan propaganda, yang termakan hasutan-hasutan, orang-orang yang mungkin ya sedikit menyamar sebagai pendukung Pak Jokowi, pendukung Mas Gibran, tapi mengatakan Pak Prabowo. Itu banyak terjadi sekarang. Karena tujuan mereka ingin mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, dengan cara apa diadu dombanya? Mulai dari pendukung-pendukung yang diadu domba, teman-teman. Nah, ini bahaya ini bahaya. Ini sebuah gerakan yang mungkin menurut saya harus kita waspadai. Karena ketika ini terus-menerus dirawat, pembelahan ini terus-menerus dirawat, itu akan bahaya. Akan menimbulkan kekacauan nantinya di level elit. Nah, untung ya semoga orang-orang yang di bawah, para pendukung, para relawan, orang-orang yang mengaku sebagai militan dan segala macam bisa menahan diri dan bisa menyelesaikan semuanya ini dengan baik, teman-teman. Jangan kita mudah dipropaganda, diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena isu ini, adu domba ini dimulai dari munculnya isu pemakzulan Gibran. Nah, inilah mulai pintu masuk mereka, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.